Seorang perwira pertama TNI AD menjadi salah satu dari 20 tersangka dalam kasus kematian Prada Luki Namo. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana menyebut motif dan peran masing-masing tersangka masih didalami. TNI AD menetapkan 20 orang tersangka dalam kasus kematian Prada Luki Namo. Salah satu tersangka adalah seorang perwira pertama TNI AD. Saat ini, 20 tersangka tersebut masih diperiksa untuk mengetahui peran dan keterlibatan masing-masing. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana menegaskan TNI akan bersiap transparan dalam kasus ini. Setiap orang tentu punya peran dan porsi. Untuk perwira di organisasi kita TNI Angkatan Darat itu setiap unit satuan tentu ada penanggung jawab, ada komandan. Ya, pada leveling tertentu, regu, peleton, kompi, dan tentu nanti akan diketahui saat pemeriksaan sudah selesai perannya apakah berkaitan dengan pengawasan pengendalian ataukah berkaitan dengan kegiatan perizinan ataukah berkaitan dengan hal-hal yang lain. Sehingga sekali lagi itu masih dalam proses pemeriksaan yang nantinya akan bisa diketahui peran dan porsinya masing-masing. TNI Angkatan Darat akan melaksanakan proses pemeriksaan secara transparan sebagai wujud atau bentuk pertanggungjawaban kepada para personil ini, ya, dan nanti itu dapat diketahui oleh publik kita. Ketua DPR Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo diusut adil dan tuntas. Puan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang. Saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Tangis histeris Ibunda Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya. Pangdam Udayana 9 bersama Daden Pom Udayana tiba di rumah Prada Luki Namo di asrama tentara Kuanino Kupang Senin siang. Pangdam menyebut 20 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Prada Luki Namo. 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Ada 1 orang perwira. Prada Luki Namo yang baru 2 bulan bertugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 lalu. Kakak Prada Luki, Novilda Luciana Hetinina Namo, mengaku menemukan kejanggalan atas kematian adiknya. Menurut Novilda, berdasarkan informasi awal yang diterima keluarga, penyebab kematian Prada Luki akibat terjatuh dari bukit. Namun keluarga meragukan hal itu ketika melihat tubuh Prada Luki yang penuh dengan luka. Keterangan meninggalnya itu kemarin jatuh kalau dari suratnya itu bilangnya jatuh dari bukit. Kalau foto aslinya itu ada di tabisnya, ada di saya. Itu luka dari mana-mana? Lukanya itu dari dia punya lengan sini sampai di kaki. Jadi mereka tutup rapat kami punya komunikasi dengan Luki. Selama Luki sakit, dari dia masuk rumah sakit sampai dia untuk saya punya mama pergi. Kalau tidak berarti kita terima dia punya peti mungkin sudah dibungkus. Dan kita tidak tahu kalau ini anak punya badan ini penuh dengan luka-luka. Motif kematian Prada Luki Namo belum terungkap. Keluarga mendesak agar kasus kematian Prada Luki Namo diusut tuntas dan transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Dugaan penganiayaan yang berujung kematian kembali terjadi di lingkungan TNI. Apa yang menjadi penyebab berulangnya kejadian ini? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin. Selamat malam, Pak TB. Selamat malam. Pak TB, Prada Luki, dia senior hingga akhirnya meninggal dunia. Apa benar senioritas di TNI sangat kental?
Bahwa senioritas di TNI itu ada, iya, ya. Tetapi kita harus perhatikan, ya, bagaimana kontrol itu dijalankan sehingga tingkat senioritas, junioritas itu tidak berjalan, tidak sehat, dan itu perhatian negara. Kita sangat menyayangkan mengapa ini terjadi, ya. Mengapa? Karena di situ awalnya terlibat, ya, sebagai tersangka 4 orang. Setelah mendapatkan informasi-informasi dari sekitar, termasuk dari keluarganya, dari kakaknya, lalu sekarang tersangka berubah dari 4 menjadi 20, Ya. ya. Termasuk di dalamnya ada seorang perwira. Dan perwira itu ternyata bukan perwira dari tempat lain atau dari mungkin satuan lain, tetapi dia adalah komandan peletonnya sendiri. Artinya, kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama itu diketahui oleh komandannya. Ya. Nah, ini menarik. Sehingga motifnya harus benar-benar dikejar, dan saya minta kepada Panglima TNI, Pangdam, ya, di NTT untuk benar-benar mencari sebetulnya dibunuh beramai-ramai Ya. oleh para seniornya, Ya. plus di depan komandan peletonnya. Itu. Ya, di depan komandannya. Sehingga kita bertanya-tanya Pak TB, apa yang terjadi dengan kultur pertahanan kita? Kok dibiarkan peristiwa yang sama terus berulang terjadi, merenggang nyawa junior? Bahwa ada yang namanya, ya, hierarki senior dan junior, begitu. Itu memang ada tumbuh mulai dari akademi militer sekalipun, ya, kemudian sampai dengan, ya, di pensiunan pun tetap ada. Tetapi justru hubungan antara senior dan junior itu untuk mengakrabkan dan Oke. saling mengingatkan, dan untuk dapat memberi contoh dari senior kepada junior. Itu tujuannya, bersifat kekeluargaan. Kalau kemudian bersifat arogansi, ini yang tidak boleh. Sehingga saya berharap, pertama yang paling harus diperhatikan, 20 orang ini harus diberi hukuman setimpal sekeras-kerasnya. Agar apa? Ya, agar tidak diikuti lagi oleh quote and quote senior yang lain di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya juga satuan-satuan TNI yang kita cintai. Pak TB, Itu kalau yang memang sanksi berat dikenakan, apakah ini menjamin bahwa kekerasan serupa tidak terjadi lagi? Kita kembali Sebentar. lagi mengingat Yang bagaimana kedua- berapa banyak peristiwa yang sama terjadi Pak TB. Yang kedua, ya, tentu ini harus menjadi evaluasi Panglima TNI. Ya, dari situ dibuat semacam program, bukan program, tapi kajian yang kemudian melahirkan, katakanlah, ya, arahan-arahan seperti Ya. kehidupan di kesatuan itu, ya. Jadi harus ada batasan-batasan yang jelas yang bisa diikuti. Jadi arogansi, ini terutama arogansi dari para senior kepada juniornya itu tidak boleh terjadi Ya. dimanapun, sejak di lembaga pendidikan maupun di satuan-satuan, ya. Termasuk Itu Oke, Pak TB, apakah termasuk mungkin koreksi, perbaikan dalam kultur satuan yang tampaknya permisif terhadap kekerasan? ya, kalau kekerasan sekarang ini sejak era reformasi, ya, sejak era keterbukaan, yang kalau saya bandingkan pada saat saya masih bertugas itu, ya, jauh lebih keras dulu. Sekarang tindakan kekerasan itu, khususnya fisik, sudah sangat berkurang. Tetapi kadang-kadang ada yang
mengatasnamakan senior yang kemudian dia belagu, bahkan dia menggunakan kekerasan kepada juniornya dengan cara-cara yang tidak terhormat, ya. Nah, ini fungsi dari pengawasan di mana? Ya, sangat disayangkan kalau mestinya yang memberikan pengawasan itu adalah komandan peleton, tadi perwira itu yang terlibat, malah justru dia melakukan tindakan kekerasan. Ini yang paling bertanggung jawab itu. Lalu komandan kompinya kemana? Ya. Nah, kemudian juga kita taikan ke atas seperti apa sikap dari komandan batalionnya. Karena begini, ya, ketika ini terjadi, dinyatakan meninggal, itu kan awalnya terselubung. Seolah-olah menurut kakaknya bahwa Prada Luki ini jatuh dari ketinggian. Begitu. Setelah dibuka, diperlihatkan ternyata banyak luka-luka yang ada di tubuhnya. Nah, kemudian terbukalah apa yang dilakukan oleh para senior itu. Pak TB terakhir, jadi apa yang harus kita perbaiki, benahi ke depan? Apakah mulai dari sistem pembinaan dan pelatihan militer misalnya, atau apapun itu sehingga tidak lagi terjadi peristiwa serupa? Ya, tindakan kekerasan itu harus dihindari dan kalau perlu dilarang. Ada cara-cara untuk mendisiplinkan prajurit dengan cara yang lebih manusiawi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, segera membuat aturan yang untuk menjadikan pedoman para komandan-komandan satuan di dalam memberikan pengawasan hubungan antara senior dan junior agar lebih akrab, bersifat kekeluargaan, dan seterusnya menjalin silaturahmi. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDIP. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Saudara, berita berikutnya di Kompas Malam. PPATK memberikan klarifikasi soal terblokirnya rekening Ketua